Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sahabat saudaraku. Alhamdulillah hari ini saya kembali lagi ke hutan untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang tinggal di pondok hutan ataupun pondok kebun ini. Karena teman-teman, tidak banyak orang yang ingin tinggal di kebun, tinggal di hutan untuk mencari uang. Karena orang-orang yang beranilah yang mau yang mempunyai tekad yang besar untuk menjalani kehidupan di kebun ini untuk mencari uang, teman-teman, dan bisa membeli suatu barang ataupun bahan-bahan pokok untuk bisa menjamin kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini teman-teman saya lagi beristirahat dan ketemu dengan pondok yang sangat indah sekali. Ini pondok hutan atau ini rumah di kampung, teman-teman, karena bentuk dari pondok ini, teman-teman, ini sangat unik sekali dan hampir sama dengan rumah-rumah yang ada di kampung, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah hari ini, tetapi teman-teman, di dalam pondok ini ataupun pemilik dari pondok ini tidak ada. Nanti kita akan mencari lagi di mana tempat ataupun lokasi orang-orang yang tinggal di kebun ini, teman-teman, dan bagaimana kita bisa melihat kehidupan mereka yang saat berada di pondok kebun yang mereka tempati. Nah, ini teman-teman, ada tempat wadah air. Nah, teman-teman, saya akan lanjut lagi untuk berjalan pakai motor ini untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di pondok kebun ini, teman-teman. Oke, saya akan lanjut lagi perjalanan. Alhamdulillah, selama perjalanan saya di kebun ini, alhamdulillah ini ketemu dengan pondok kebun yang dimiliki oleh, nanti kita akan ngobrol siapa namanya dari bapak ini, teman-teman, agar kita bisa tahu siapa namanya dan bisa lebih dekat lagi nih kenal dengan pemilik dari pondok kebun ini. Dan di sini, teman-teman, saya melihat banyak sekali ini tanaman-tanaman sawit, bibit-bibit baru yang baru ditanam oleh
pemiliknya di sini. Nah, teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, teman-teman, alhamdulillah di sini saya diterima baik nih dengan Bapak siapa ini, Pak? Saiful. Nah, Bapak Saiful, teman-teman. Nah, bisa dikenalkan diri, Pak, agar bisa lebih dekat untuk para penonton Hura-Hura TV ini, Pak. Memperkenalkan diri dengan memperkenalkan diri. saya nama Saiful Ansori, nama lengkapnya ya. Heeh. Alamat Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kegiatan Bapak sehari-hari ini sekarang ini lagi ngurus kebun, Pak ya? Ya, Sebelum ngurus kebun, Pak, apa yang dilakukan kegiatan Bapak sehari-hari, Pak? Belum berkebun maksudnya. oh kita dari kecil memang sudah berkebun. Sudah Ya, berkebun, jadi berkebun ini adalah penghidupan kita. Jadi tidak ada jalan lain berkebun. Jadi memang dari awal ataupun dari dulu memang bertani nih, Ya, Pak ya? dari ayah, ibu, dari nenek. Ini lahan kebun peninggalan atau Bapak yang Kan kita beli beli ini. sendiri ya? Setelah kita berdiri, Nah. kita beli tanah, kita buka kebun. Di kebun ini ada yang kebun kopi, kebun karet, dan ini baru coba kebun sawit. Tapi dipisah kebun kopi itu, Pak. Bisa. Beda lagi di lahan ini. Beda, di sebelah sana kopi, Luas. sebelah sana karet. Berarti yang di seluruh lahan ini punya Bapak Saiful semua? Keliling sampai Keliling hampir, Pak ya? Belakangnya itu kan punya kita itu. Nah, teman-teman, ternyata ini awal, Pak ya? Awal dari lahan Bapak ini, Pak. Tapi di sana itu punya Bapak juga itu? Itu bukan, itu punya orang. Ya kita ini pertama masuk Pertama ini. masuk ini ya, saya. Tapi terus belakang itu punya kita semua. Jadi teman-teman, pertama awal masuk kebun Bapak Saiful ini adalah kebun sawit, Pak ya? Ya, kebun sawit. Kebun sawit. Nah, tetapi di sini ada cerita sedikit, teman-teman. Ini ternyata Pak Saiful ini menanam sawit ini untuk belajar terlebih dahulu, Pak ya? Ya, coba-coba. Itu apa, Pak? Dapat dari siapa sehingga Bapak bisa untuk menanam sawit ini, Pak? Nah, ini mulanya kan Inspirasi dapat inspirasi timbul keinginan kita menanam sawit ini Hmm. karena kita sudah lama berkebun karet, Hmm. berkebun kopi. Hmm. Cara pekerjaannya kan agak rumit dan hasilnya kadang-kadang jauh dari apa yang diharapkan. Nah, melihat orang-orang sekarang ini pesat menanam sawit kan, perawatannya tidak begitu rumit, pekerjaannya tidak begitu berat, dan hasilnya juga cepat kan, bukan seperti karet 8 tahun baru nyadap. 8 tahun tuh belum diandalkan itu. Tapi sawit ini kan kabar orang 3 tahun itu mulai buah kan, mulai buah pasir, dan 4 tahun 5 tahun itu mulai panen. Makanya coba-coba untuk nanam sawit ini. Nah, jadi maksud dari Pak Saiful ini adalah belajar dan uji coba bagaimana hasil kedepannya. Kalau hasilnya bagus, maka Ya. seluruh kebun Bapak ini ditanam sawit semua, Pak? Ya mungkin kita teruskan nanam ini, tapi kan bukan buka lahan yang sudah jadi. Kita beli lagi lahan, cari lahan kosong, kita nanam lagi gitu. Kalau yang lah jadi itu saya, itu kan sudah punya hasil. Itu teman-teman, cerita sedikit dari Bapak ini, Bapak Saiful ini, teman-teman. Karena katanya ini banyak sekali mendapat cerita ataupun inspirasi dari orang-orang ketika menanam sawit ini. Katanya ini menghasilkan Yang menjanjikan. Nah, Iya, gitu iya. ya, maksudnya yang menjanjikan. Ah. Sudah berapa tahun ini, Pak, menanam? Kalau yang kita buka ini baru umur 1 tahun. 1 tahun. Nah, Umur dari sawit yang ditanam oleh Pak Saiful ini baru 1 tahun. Jadi Bapak ini sehari-hari ini di kebun atau di kampung, Pak? Pulang ke kampung maksudnya? jarang pulang. Jarang, Pak. Ya, karena musim hujan, malas balik pulang itu kan jalan becek. Walaupun ada motor tapi wah capek. Nah, mending waktu malam kan. Waktu malam nih kita sore-sore masih bisa kerja. Tapi orang rumah tahu gitu, Pak? Kan Sudah minta izin. anak-anak kebun kalau siang. Kebun ya? Anak-anak kebun, kadang adik kamu yang sekolah itu kan, yang perempuan kebun, ada yang masih sekolah. Berapa anak Bapak, Pak? 3 orang. 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Tapi sudah ada yang berkeluarga? Sudah, tapi gagal yang pertama itu. Ya,
Satu berkeluarga, gagal, sudah punya anak satu, ceraian dan dengan istrinya kan. Jadi tinggal 2 yang belum berkeluarga, 1 yang masih sekolah. Berarti 2 laki-laki 1 perempuan. 1 perempuan. Itu teman-teman. Nah ini kalau kita tanya lebih dalam ini kita tidak pantas teman. Jadi kita ingin melihat bagaimana ini kehidupan Bapak di sini dan apa saja yang ditanam dan dikelola dari Bapak Saiful ini di tempat ataupun di lahan ini. Ternyata ini teman-teman. Nah, ini pondoknya ini sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi pemandangan di sini bisa kita lihat dengan jelas. Ada kebun sawit juga itu Pak ya? Ya, di seberang. Itu milik juga masyarakat atau bukan yang PT-PT itu Pak ya? Bukan, Bukan, itu Pak ya? masyarakat itu. Masyarakat juga Pak ya? Oh, gitu. Tapi kalau di lingkaran ini yang baru istilahnya tuh mulai nanam sawit, cuman saya dengan si bapaknya Sandi itulah. Bapak Sandi itu ya? Mungkin nanti kalau melihat yang ini sudah berbuah, mungkin ngasil kan, mungkin benar, banyak yang ikut. Benar-benar. Nah, ini maksud Bapak Saiful ini mungkin saja Bapak ini sebagai inspirator bagi petani-petani di sekitaran atau tetangga-tetangga petani dari Bapak Saiful ini, bagaimana Pak Saiful menanam sawit dan hasilnya ini bagaimana juga didapat Pak Saiful sehingga orang-orang yang melihat kebun Pak Saiful ini bisa Termotivasi. Nah, Iya. tersimpati dan Ikut. empati ikut juga. Nah, teman-teman kita akan lihat bagaimana keindahan. Ini sangat seru teman kalau kita lanjutkan cerita ini. Tapi ini kita cukup sampai sini saja ceritanya. Dan alhamdulillah ini Pak Saiful, terima kasih banyak atas waktunya Pak Saiful. Ya, Serta pengalaman dan ilmunya untuk kita semua ini bagi-bagi penonton. Dan terima kasih sekali lagi. Dan semoga sukses Pak Saiful ya, ya. untuk menanam sawit ini. Teman-teman kita akan melihat lagi bagaimana keindahan dari suasana kebun dari Pak Saiful ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman di sini saya bingung. Ternyata tempat Pak Saiful mengambil air ini ada di sini ternyata teman-teman. Nah ini saya bingung, ternyata tempat air yang diambil oleh Pak Saiful ini ada di sini. Nah ini, teman-teman. Sangat bersih airnya teman-teman. Walau banyak ditumbuhi dengan lumut-lumut, tetapi ini airnya bersih.